Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Bahana TV yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan, membahas hati Tuhan untuk desa-desa di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan dari firman Tuhan, mengapa kita harus memprioritaskan desa-desa di Indonesia, ada baiknya saya bahas dulu apa yang kebanyakan orang pikir, kenapa banyak orang tidak mau melayani di desa-desa di Indonesia. Jadi hari ini ada sekitar 84.000 lebih desa di Indonesia. Diperkirakan lebih dari separohnya, lebih dari 40.000 desa-desa ini belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus barang satu kali pun juga. Berkaitan dengan pembagian penduduk di Indonesia, data terakhir menunjukkan bahwa 49% dari penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan. Beberapa pendapat umum mengapa jarang atau tidak banyak hamba Tuhan, orang mau melayani dengan antusias di desa-desa. Yang pertama, secara gampang kita lihat bahwa memang untuk melayani di desa secara fisik tantangannya lebih berat. Infrastrukturnya, aksesabilitasnya tidak sebagus kalau pelayanan di kota. Yang kedua, di desa zaman sekarang yang namanya sukses itu followernya banyak, dikenal, ya, terkenal. Hamba Tuhan yang melayani di desa tentu tidak ada kaitannya dengan terkenal atau followernya banyak. Ya, jadi alasan kedua, memang desa bukan tempat untuk cari terkenal. Yang ketiga, karena memang secara monetary, secara keuangan, rewardnya jauh lebih kecil daripada pelayanan di kota. Itu harus diakui. Yang keempat, yang kita lihat adalah persecution. Jadi kalau di desa mungkin kansnya untuk dipersekusi, ditekan lebih besar daripada di kota. Yang berikutnya tentu tren. Sejak 20 tahun yang lalu sudah didengungkan bahwa penduduk yang tinggal di perkotaan atau urban akan makin banyak, makin besar jumlahnya. Memang benar, 35 tahun yang lalu 78% penduduk Indonesia di pedesaan, hari ini tinggal 49%. Namun bukan berarti itu merupakan alasan untuk desa ditinggalkan. Menurut saya ini strategi yang keliru. Tahun-tahun 80-an, 90-an, Indonesia mengalami kegerakan yang besar, revival yang besar. Pertumbuhan gereja diperkirakan minimal 2,4 atau 2,5%. Hari ini kita masih bertumbuh, tapi jauh lebih kecil dibanding tahun 80-an. Dan saudara perlu tahu, penyumbang terbesar daripada pertumbuhan gereja di Indonesia tahun 80, tahun 90 dari pedesaan. Yang hari ini pertumbuhannya negatif di Indonesia, khususnya di Jawa. Ya, mungkin karena alasan-alasan tadi makin menguat dan tren orang semua kerahkan untuk ke kota karena pikirnya nanti tahun 2045 diprediksi 70% penduduk Indonesia tinggal di kota, maka berpikir desa tidak perlu lagi. Ini menurut saya salah strategi, salah kaprah, ya, karena harusnya kalau kita bisa membawa mereka kepada Tuhan di pedesaan, di kota akan memberi pengaruh. Tapi sebaliknya kalau mereka belum dikenalkan pada kebenaran di pedesaan, ke kota dengan kesibukan, dengan tantangan, dengan pilihan yang banyak akan makin sulit untuk diperkenalkan kepada Tuhan. Nah, itu secara umum, ya, alasan-alasan kenapa tidak banyak orang secara
berapi-api, antusias melayani di desa-desa. Sekali lagi, ada lebih dari 40.000 desa belum pernah dengar nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya akan sampaikan 3 hal dari firman Tuhan. Kenapa saya yakin bahwa hati Tuhan ada di desa-desa di Indonesia. Yang pertama, saya ambil dari Mika, pasal ke-6, ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Ini kata-katanya keras, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya mau bicara poin yang pertama dulu tentang adil. Kenapa kita memikirkan desa? Karena tidak adil yang ada di Indonesia ini. 70% lebih perekonomian Indonesia ada di Jakarta. Nah, mungkin 1-2 kota besar lain. Sangat kecil yang ada di desa-desa. Itu baru ekonomi. Secara pendidikan, gap mutu pendidikan di kota seperti Jakarta atau Surabaya dibandingkan di pelosok-pelosok, ya, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, jauh sekali. Jadi tidak adil. Dulu anak saya pernah bermimpi quality education for all. Bagaimana bisa menolong supaya kualitas pendidikan yang baik tidak hanya diperoleh atau disajikan untuk orang-orang yang punya uang di kota besar, tapi orang-orang yang terpelosok pun punya hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, keadilan secara spiritual. Di kota kita dengar Injil berkali-kali, ditawarkan keselamatan berkali-kali, ada TV, ada radio, ada traktat, ada gereja di mana-mana. Lebih dari 40.000 desa, tidak ada gerejanya, tidak ada TV Kristen, tidak ada belum pernah dengar nama Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Ini tidak adil sama sekali. Banyak hamba-hamba Tuhan waktu mau baru belajar, ya, awal-awalnya dipraktekkan pelayanan mingguan atau praktek pertama di desa. Setelah mereka makin mahir, pindah ke kota. Ini semua ketidakadilan. Semua orang-orang bergelar sarjana, berkemampuan, berapa persen yang di desa? Semuanya milih tinggal di kota. Tuhan berkata dalam firman-Nya, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Mencari keadilan. Keadilan secara ekonomi, keadilan secara pendidikan, keadilan secara akses, keadilan secara sumber daya manusia, keadilan hamba-hamba Tuhan, keadilan spiritual mendengarkan Injil. Terjadi banyak ketidakadilan yang kita perlu perjuangkan. Desa perlu mendapatkan keadilan di semua aspek ini. Yang kedua, saya ingin ajak kita lihat di Yunus pasal yang keempat. Ya, kitab Yunus pasal yang keempat. Yunus juga berpikir, ngapain harus ke Niniwe? Ya, dia lari menghindari tugas ke Niniwe. Kemudian di ayat yang terakhir dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan berkata kepada Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang begitu banyak. Jadi kalau yang pertama, kenapa kita mesti ke desa? Karena yang diminta Tuhan daripada kita adalah keadilan. Kalau sampai kita bisa tidur nyenyak melihat ketidakadilan di depan mata kita, ada masalah dengan rohani kita. Tiap hari kita lihat ketidakadilan antara desa dengan kota. Dalam hal keekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal Injil, dalam hal kerohanian, dalam segala hal. Kalau kita bisa tenang-tenang saja, jalani hidup kita, jalani pelayanan kita tanpa terusik, ada masalah dengan rohani kita. Yang kedua yang ingin disampaikan di sini adalah
compassion, belas kasihan. Kapan terakhir saudara menangis untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Kapan menangis untuk lebih dari 40.000 desa yang belum pernah dengar nama Tuhan Yesus? Nah, kalau mereka sudah dengar, kemudian memutuskan untuk tidak mau ikut Tuhan Yesus, itu tanggung jawab mereka. Tapi kalau mereka belum pernah dengar sama sekali, itu tanggung jawab saudara dan saya. Tanggung jawab kita. Hal yang penting dikatakan, selain keadilan adalah compassion, belas kasihan. Ada nggak belas kasihan kita? Jadi orientasi pelayanan kita, fokus kita bukan melulu berdasarkan mana yang lebih mudah, mana yang lebih enak, mana yang lebih menguntungkan, tetapi mana yang butuh belas kasihan lebih. Tuhan bisa saja berkata, bagaimana aku tidak akan sayang kepada puluhan ribu desa di Indonesia yang tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kirinya. Jadi yang pertama, keadilan. Yang kedua, belas kasihan. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau ambil dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Jadi Yesus keliling ke kota dan ke desa-desa. Dikatakan melihat orang banyak itu, ya kadang-kadang kita lihat orang banyak, macet jalannya, antrinya panjang, kita menghindar, kita cari jalan lain. Tapi Yesus lihat orang banyak, dia keluar air mata, hatinya tergerak oleh belas kasihan, hatinya hancur. Kenapa? Ini orang-orang yang kelihatannya mungkin senyum, mungkin apa, tetapi Yesus tahu dalam hatinya mereka ini capek, lelah. Seperti domba tidak ada gembalanya, tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Tidak ada tuntunan, tidak ada pemimpin yang alkitabiah, yang ilahi menuntun mereka. Jadi tercerai-berai, tidak tahu tujuan hidupnya, lelah secara jiwa dan secara roh. Jadi Yesus hancur hatinya. Nah, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita perlu juga melihat ke dalam apakah hati kita ini dihancurkan oleh hal-hal yang menghancurkan hatinya Yesus. Kita semua mungkin pernah, ya nggak mungkin, kita semua pernah nangis. Yang kita tangis siapa? Apakah itu yang ditangisi Tuhan Yesus? Kita nangisi tentang apa? Patah hati, kita nangisi mungkin bangkrut atau dicuri barangnya, laptopnya. Pernah enggak kita nangis seperti Tuhan Yesus lihat orang banyak yang lelah, yang tidak tahu arah hidupnya? Yesus lihat di desa-desa orang begitu banyak, hatinya hancur. Kita murid Tuhan Yesus mestinya hatinya juga hancur lihat apa yang bisa menghancurkan hatinya Tuhan Yesus. Jadi kembali kepada panggilan Tuhan. Walaupun sekarang sudah berkurang, bukan lagi 70%, tapi tinggal 49% penduduk Indonesia tinggal di desa, belum pernah dengar nama Tuhan Yesus. Capek, lelah. Kita punya pilihan dalam hidup kita. Melayani kemana? Kita bisa aja mengejar seperti Lot, yang mengejar lembah Yordan yang penuh air, yang subur, yang bisa menjadikan dia kaya, terkenal, ya, dan dipuji-puji orang. Tapi juga bisa milih seperti Abraham, ya, yang kelihatannya dia tidak mengejar lembah Yordan yang penuh air, yang dekat orang-orang kaya, tetapi kemudian sampai hari ini keturunannya memberkati semua bangsa di bumi. Saudara punya pilihan, ada banyak hal untuk berkata, tidak, aku tidak mau ke desa, terlalu berbahaya, terlalu
aksesnya terlalu sulit, aku tidak mampu dan segala macam. Tapi ada 3 hal firman Tuhan katakan hari ini. 1, keadilan. 140 juta jiwa butuh keadilan. Siapa yang akan berjuang buat mereka? Yang kedua, belas kasihan. Adakah hati kita masih lembut untuk bisa berbelas kasihan kepada 40.000 desa lebih ini? Yang ketiga, kapan terakhir hati kita hancur oleh hal-hal yang menghancurkan hatinya Tuhan Yesus? Pilihan di tangan saudara. Saya undang kita berikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan Yesus dan kepada bangsa ini. Kalau memberi kepada orang yang bisa membayar kembali pada saudara, orang banyak bisa. Orang kota bisa. Saudara melayani dengan baik, diberi imbalan yang bagus. Tapi kalau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak bisa membayar saudara, tidak bisa mengembalikan kebaikan saudara, orang-orang miskin di desa, itu mulia. Tuhan yang dimuliakan. Kekuatan datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, koyakkan hati jiwa kami. Engkau sudah memberkati bangsa Indonesia dengan luar biasa di tahun-tahun kemarin. Kirim kembali revival-Mu Tuhan. Kirimkan keberanian ilahi. Kirimkan belas kasihan, kirimkan keadilan di antara umat-Mu. Sehingga desa-desa boleh dilawat Tuhan lagi. 40.000 lebih desa boleh dibangun kerajaan Allah di sana. Engkau dimuliakan di sana. Terima kasih Tuhan. Engkau gerakkan hati banyak gereja di kota. Anak-anak Tuhan di kota, sarjana-sarjana, pengusaha, akademisi, profesional, politikus, Kristen, mengabdikan dirinya di kota manapun. Engkau gerakkan hatinya supaya terpadu bersama-sama satu hati menuntaskan tugas keadilan, tugas belas kasihan dengan hati yang hancur buat desa-desa di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.